Kenapa Allah menurunkan bala ujian seperti corona ya, yang kita kenal COVID-19 ini, sehingga semua diperintahkan untuk diam di rumah, semua diperintahkan untuk menjaga jarak, semua tidak boleh berkerumun, cukup dia silaturahmi yang mestinya membawa keberkahan kehidupan dicukupkan melalui WA, SMS, melalui ini. Ini sebetulnya peringatan dari Allah juga menurut saya. Karena selama ini kita telah menggantungkan silaturahmi dengan hanya melalui SMS, WA, gadget dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh. Ada satu keluarga berenam atau bersepuluh orang duduk ya di satu ruang, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan WA-nya, jari jemarinya lincah sekali memindahkan satu tombol ke tombol yang lain. Dia tidak peduli siapa di sampingnya, ada bapak, ada emak ya, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada bahkan mungkin ada kerabat, masing-masing sendiri-sendiri ya. Tampaknya secara zahir dia dekat, tapi secara batin hakikatnya, secara dhamirnya dia jauh. Zahirnya dekat tapi batinnya jauh. Nah, mungkin ini sudah menjadi sebuah patokan. Seakan-akan kita kalau sudah tidak pegang gadget, tidak pegang HP, wah sepertinya kita ini sudah habis semua lah ya, habis, kita sudah tidak ada artinya. Nah, ketergantungan yang sedemikian ini akhirnya diperingatkan oleh Allah, nek awakmu memang gantung marang gadget, gantung marang HP, apa-apa gantung marang WA, marang SMS, wis tak turunno penyakit sing nekakna awakmu ki secara fisik dijauhkan. Secara fisik tidak bisa silaturahmi, cukup dengan gadgetmu, cukup dengan WA. Tak enteni sampai seberapa kekuatanmu. Ini tafsir-tafsir perkiraan saya. Jadi Allah ya menanti kita sampai di mana kekuatanmu, dengan mengandalkan teknologimu itu untuk menggantikan silaturahmi, untuk menggantikan kebaikan-kebaikan yang lain. Sampai seberapa kekuatanmu? Apa ini nantinya kamu makin dekat pada Allah atau makin jauh? Atau makin rapuh keimanan kita? Sekarang Jumatan sudah banyak masjid-masjid tutup ya, karena zona merah, zona kuning itu. Jamaah pun cukup dilakukan di rumah-rumah, bahkan tarawih pun dianjurkan di rumah dengan keluarga inti. Ini pertanyaannya sampai kapan ya? Ada batasnya apa enggak membatasi seperti ini? Ini bukan protes, tapi kita iktibar. Kita memang wajib mengikuti ya, apa yang menjadi kemaslahatan kita. Ketetapan pemerintah, asalkan itu berdasar sebuah penelitian, sebuah analisa yang kuat, ya kita ikuti. Boleh. Tapi sebetulnya begitu itu harus ada koyet-koyet tertentu, tidak dimutlak-mutlakkan seperti itu. Tidak dimutlakkan. Kita makin jauh dari silaturahmi secara fisik, padahal yang banyak memberikan faedah besar itu silaturahim secara fisik itu, dengan kumpul-kumpul itu, yadullahi alal jamaah, kan gitu. Jadi nikmat Allah akan dianugerahkan pada sebuah perkumpulan, sebuah jamaah. Makanya ada silaturahim, ada musafaha, ada ini. Sekarang banyak dikurangi. Ya bolehlah kalau sementara boleh, tapi harus jelas gitu.
Dan sampai kalau ini tidak jelas, dan apakah ini sebuah sanksi? Ya, ini pertanyaan ya. Apakah ini sebuah sanksi atas perilaku kita selama ini yang telah menggantungkan hati kita pada gadget bukan pada Allah? Semua sepertinya kita ditentukan oleh benda kecil itu, ya, maju mundurnya, terkenal tidak terkenalnya kita tergantung dengan benda-benda itu. Kalau itu sudah menjadi gantungan kita, Allah akan melepaskan. Ya wis karepmu, tapi aku kepingin roh sampai kapan, sampai koyo opo, sampai di mana kekuatanmu untuk menggantungkan diri pada gadget. Ini ada dua pilihan. Pertama, bisa juga menjadikan kita sadar, lalu menyesali, lalu menjadikan semua itu hanya sebagai wasilah saja, tetap tidak akan merubah keyakinan dan takarub kita, muraqabah kita kepada Allah. Adanya gadget ya kita pakai, tapi tidak merubah muraqabah kita, tidak merubah keyakinan kita. Itu bagus. Tapi bisa juga ini makin lemah, akhirnya mudahlah orang menjauhkan kita dari agama. Nek wis Jumatan beberapa kali tidak bisa kita lakukan. Nek wis jamaah sudah sulit kita temukan. Masjid yang seharusnya menjadi rumah kita, ya kan gitu. Ija'alu masajid buyuta, kan begitu hadisnya. Jadikan masjid-masjid itu seperti rumah-rumah kalian. Tapi justru malah kita jauhi. Ini apakah sasarannya ini bukan iman dan keyakinan kita? Karena sesuatu pertama meninggalkan Jumat, meninggalkan atau melakukan dosa mungkin masih ada rasa takut. 2 kali mulai menipis, 3 kali habislah sudah, 4 kali 5 kali sudah gak Jumatan gak apa-apa, gak jamaah-jamaahan gak apa-apa. Wah, ini yang kedua ini berbahaya. Akhirnya Islam ini menjadi korban, ya. Banyak negara-negara komunis, negara-negara ateis, ya karena caranya kita dijauhkan dari masjid, tapi mudah-mudahan ini tidak. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah corona ini yang betul-betul membuat banyaknya amalia-amalia kita ini yang terkurangi begitu banyak, begitu luar biasa, segera diangkat oleh Allah. Dan dengan qasidah munfarijah ini sebagai wasilah, ya, untuk berdoa pada Allah, mudah-mudahan segera, ya, datang Abu Suruji, yaitu matahari yang menyirnakan semua susah-susah, kesedihan, bencana dan musibah. Allahumma amin.